Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pelajaran informatika untuk pertama kali kalian kelas 7 ya. Selamat datang di SMP Negeri 1 Rongkle. Mudah-mudahan kalian betah di sini sampai kelas 3 besok kelas 9 ya. Betah, lulus dengan nilai yang bagus. Bisa meneruskan ke jenjang berikutnya. Amin. Ada yang sudah kenal Pak Guru belum? Belum. Kenal. Ya, belum kenal semua ya. Oke, Pak Guru di sini akan memperkenalkan diri. Nama Pak Guru itu Muji Suryawan. Pak Muji boleh, tapi jangan dipanggil Pak Gendut ya. Mentang-mentang Pak Guru besar dipanggil Pak Gendut, Pak Muji Suryawan ya. Nah, kalian sama teman kalian juga jangan begitu, jangan body shaming namanya ya. Ya, jangan body shaming. Itu masuk ke dalam ranah bullying. Jadi sama teman kalian ya bercanda biasa, jangan keterlaluan. Pak Guru juga ya biasa, dan kalian ya biasa ya. Oke. Pak Guru mengampu informatika, mengajar kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D ya. Kelas 7A, 7B, dan 7C, dan 7D, dan kelas 9A sampai kelas 9B. Sebelum kita mulai, silakan kalian buat dulu sebelum memulai ya. Silakan dipimpin. Untuk kalian siapa cum? Ya, siapa? Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah salam, kalian salam kembali ya. Hari ini Pak Guru pakai baju olahraga, kalian tidak mungkin karena baju kalian belum jadi. Untuk hari ini itu tanggal 23 hari anak. Jadi kalian sudah senang, sudah bahagia, berkeringat. Dan senang. Sing mati kayak ini ya. Ada nggak? Ada ya. Oke, kita lanjutkan materi kita. Untuk pertama kali ini kita akan mempelajari sistem komputer. Sistem komputer itu nanti ada hardware, ada software. Ada hardware, ada software. Sekarang saya tanya, apa itu hardware? Dan apa itu software? Ceng. Aduh, jadi orang nasi macam. Ayo silakan Mas. Software, ya software itu apa? Perangkat lunak. Sedangkan hardware? Yang keras Mas. Perangkat keras. Jadi komputer ini itu bisa berjalan itu membutuhkan 3 komponen utamanya. Yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga itu brainware. Brainware itu apa? Kita pelajari dulu dari segi bahasa ya, segi bahasa. Soft itu lunak, ware itu perangkat, hard itu keras, ware itu perangkat. Jadi software itu perangkat lunak, hardware itu perangkat keras. Sedangkan brainware itu dari kata brain. Brain itu dalam bahasa Inggris artinya otak. Tapi kalau mengartikan itu bukan perangkat otak, tapi pengguna atau orangnya. Coba perhatikan, komputer sudah ada hardware, sudah ada software, tidak ada yang menyalakan. Bisa nyala nggak? Enggak. Nah, terus sudah ada orangnya, ada hardware-nya, software-nya tidak ada, Android-nya tidak ada, atau mungkin Windows-nya tidak ada. Bisa nyala nggak? Tidak. Walaupun mungkin bisa nyala, tapi tidak akan bisa digunakan. Nah, kita akan mempelajari satu persatu nanti. Hari ini kita yang akan pelajari terlebih dahulu adalah mengenal apa itu hardware. Kalian bisa perhatikan ke depan.
betul. Ayo tentu. Informatika kelas 7 itu nama saya. Kita akan mengenal apa itu hardware. Apa itu hardware? Jom yang bisa menjelaskan pengertian dari hardware. Silakan. 1, 2, 3. Jom. Sebelum Pak Guru buka, Pak Guru tanya dulu kalian. Oh ya silakan. Ya hardware. Komponen fisik dari komputer, perangkat lunak atau software adalah program yang berjalan di komputer. Saya tanyanya hardware, ya nggak apa-apa. Dia sudah menjawab 2 sekaligus. Hardware itu apa? Software itu apa? Apa belum Miki? Hardware, ya. Komponen fisik dari komputer. Nah, komponen fisik. Komponen fisik. Kalian coba direnungkan komponen fisik yang namanya fisik. Saya tanya, kalian punya fisik enggak? Punya. Nah, berarti itu hardware kalian ya. Nah, ya, masuk guyu. Memang seperti itu. Nah, komponen fisik berarti adalah sesuatu bentuk yang terlihat, bisa dipegang, bisa diraba. Itu komponen fisik. Ya, berarti hardware kalau di depan kalian itu ya ini komponennya yang di depan kalian. Nah, ada ini apa? Pinter ya. Ketikus. Namanya ketikus, mouse. Terus yang ini apa namanya? Hah? Ini apa namanya? Monitor. Tadi sebenarnya pembelajaran kita mau di kelas ya, tapi karena LCD-nya tidak nyala dari sini kalian sudah lihat langsung bentuknya ya. Lebih mudah lagi dalam menjelaskan Pak Guru. Yang ini namanya monitor. Ya, kita buka dulu. Nah, hardware adalah komponen fisik dari komputer yang bisa dilihat dan bisa disentuh. Contohnya ada keyboard, mouse, monitor, CPU, printer. Itu semuanya jenis-jenis dari hardware. Nah, terus hardware itu ada jenis-jenis, dibagi menjadi beberapa kategori lagi. Seperti kita manusia ada kategorinya. Apa saja coba? Saya tanya, manusia itu yang ada di tubuhnya itu apa saja? Organ apa? Organ dalam, fungsinya untuk apa? Memompa darah, mencerna, terus memikir Pak, contohnya otak. Oh, bahasanya kasar banget, otak ya. Gunakan bahasa yang baik dan benar ya. Ya nggak apa-apa. Bahasa Jawa ini. Kalau yang untuk memompa darah itu apa? Jantung. Nah, terus apa lagi? Paru-paru memompa apa? Nah, itu dalam manusia itu sudah jelas ya, kelihatan. Bukan terlihat ya, tapi sudah ada. Mungkin kita merasakan. Kalau terlihat ya, aduh bahaya sekali nanti. Masa dibongkar tubuh kita ya. Itu. Nah, kalau secara keseluruhan tadi ada otak, ada jantung, ada paru-paru, itu termasuk jenis hardware apa? Apakah masukan, apa pengeluaran, atau pemrosesan? Hah? Iya, masuk kategori apa? Coba dipikirkan. Jantung memompa darah. Nah, darah orang dipompa kan orangnya gitu ya. Terus paru-paru memompa udara. Kalau coba bayangkan kalau paru-paru berhenti. Tamatlah sudah cerita kita. Iya kan? Oh, itu kayak pinipin. Ya. Itu berarti fungsinya untuk memproses darah supaya lancar, memproses udara yang masuk supaya lancar.
salurkan ke seluruh tubuh. Otak juga memproses segala sesuatu yang masuk lewat mata, lewat mulut, lewat telinga, lewat hidung. Otak memproses gerakan kita yang keluar itu apa itu otak. Nah, komputer juga sama. Ada yang digunakan untuk memproses, ada yang digunakan untuk masukkan. Jadi kategori hardware itu ada satu input device. Input device. Perangkat masukkan. Output device. Perangkat keluar. And processing device. Perangkat pemproses. Dan storage device. Perangkat penyimpanan. Manusia ada perangkat penyimpanan. Contoh, kalian makan setiap hari tapi tidak pernah digunakan, tidak pernah disimpan jadi lemak seperti Pak Guru jadi gemuk gitu ya. Nah, di bawah kulit itu ada penyimpanan lemak. Ah, di sini ada. Dan untuk penyimpan ingatan ada di otaknya. Yang mengingat sesuatu, mempelajari, pasti akan disimpan di sini. Nah, komputer sama, dia itu punya perangkat masukan, perangkat pemrosesan, perangkat keluaran, dan perangkat penyimpanan. Contoh diantaranya yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah input device, perangkat masukan. Apa saja Mas, Mbak? Silakan. Yang digunakan untuk memasukkan di sini. Ini kok nyala. Ya udah, disimak kita. Kamu ingin menulis surat, tapi bukan surat cinta ya. Surat cinta. Surat. Apa yang digunakan untuk memasukkan tulisan ke dalam komputer ini? Keyboard. Oke, keyboard. Keyboard. Mouse untuk apa? Menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer. Menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar monitor. Itu ada perintahnya. Nanti perintahnya ada double klik, ada klik kanan, ada klik kiri. Itu contohnya. Nah, kalau kita sebagai manusia ingin melihat sesuatu bentuk itu pakai Mata. Yang bertindak sebagai mata atau yang untuk memasukkan gambar pada komputer itu apa? Cum. Mas. Webcam. Oke, bagus sekali. Terus kemudian setelah input device, berikutnya itu ada processing device atau hardware pada komputer yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Jadi yang data yang dimasukkan itu diolah, entah itu datanya berupa gambar, datanya suara, datanya tulisan itu diolah di situ. Salah satu device-nya itu adalah CPU, Central Processing Unit, otak komputer yang memproses semuanya. Bentuknya seperti ini. Bisa nggak? Enggak, kalau ke dalam komputer kecil. Apalagi kalau di handphone itu hanya satu buku ini Pak. Kecil sekali. Kemudian ada RAM, Random Access Memory. Memori sementara saat komputer menyala. Fungsinya RAM itu nanti untuk mengantrikan aplikasi yang sedang kita jalankan. Diantrikan di situ, dijadwalkan, diantrikan. Nah itu fungsinya RAM. Nanti dikirimkan ke prosesor, diproses, antrikan lagi, kirimkan ke monitor. Prosesnya seperti itu. Terus berlangsung terus. Ketika komputer jam makanya ketika komputer mati, maka apapun yang tadi tersimpan di dalam itu akan terhapus. Hilang. Karena sementara. Ketika komputer sedang menjalankan pekerjaannya. Oke, kemudian berikutnya itu ada output device atau perangkat keluaran, sesuatu yang bisa mengeluarkan entah itu berupa gambar, suara, atau cetakan, itu namanya output device. Output device ya. Untuk menampilkan hasil dari proses komputer, monitor menampilkan hasil berupa gambar pada layar. Kemudian
Speaker hasilnya berupa suara. Terus printer itu hasilnya cetakan. Proyektor ini yang di atas. Gambar sama ya. Itu output. Output itu dari kata out. Out. Keluar. Put berarti keluaran. Output keluaran. Perangkat keluaran. Nah, manusia jangan ditanya ya, peraturannya banyak. Iya. Guyu kok. Hidung kan bisa memasukkan, bisa mengeluarkan. Mulut ya bisa. Apa pas guyu baik. Sudah, sampai situ aja, jangan kemana-mana, oke? Oke. Terus kemudian ada storage, storage, bacanya storage device. The feature-nya bacanya device ya. Antum paham bahasa Inggris? Ya. Storage device digunakan untuk menyimpan. Jadi data-data kalian itu disimpan berupa foto, berupa video, berupa musik, berupa surat tadi dan lain sebagainya disimpan di storage device. Ada namanya hard disk. Hard disk. Disk itu piringan, hard itu keras, piringannya keras berarti. Itu bentukannya nanti. Nah itu hard disk ini. Tapi sekarang mulai agak pergantian pergeseran. Ada solid state drive SSD. Sekarang orang lebih cenderung menggunakan yang ini. Kenapa? Kecepatannya itu berbeda. Kemudian ada flash disk. Flash disk tahu kan? Ya, nanti saya kasih gambar. Terus kamu tugasnya menyebutkan namanya, terus menyebutkan fungsinya. Kelompok saja. Nah, setelah selesai kalian sekelompok dulu kan ya. Terus ada compact disk atau CD. Oh baru tahu ya, CD itu singkatan compact disk ya. Ada digital video drive, DVD ya. Kita lanjutkan berikutnya. Jadi contoh kesimpulannya adalah hardware itu perangkat keras komputer yang secara fisik bisa diraba, bisa dilihat. Nah, dibagi menjadi 4 jenis input, proses, output, dan storage. Semua perangkat bekerja sama agar komputer bisa digunakan. Itu hardware. Penting tidak komputer ada hardware-nya? Penting. Karena tadi kan 3 komponen utama komputer bisa bekerja dengan baik itu ada 3, yaitu yang pertama hardware, terus software, terus brain. Nah, kemudian hardware dikategorikan menjadi 4. Apa saja mas? Kategori hardware. Ada 4 ya. Input, oke. Terus apa mas? Ini sini mas, kamu kan sudah jawab input. Sini. Kurang semangat, oke. Untuk lebih semangat tadi kita coba tepuk dulu ya. Tepuk dulu nanti saya tanya lagi kalau lupa pasti. Oke, kita coba tepuk. 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Hei, salah kan? Konsentrasi ya. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke. Sekarang untuk melatih konsentrasi kalian, lihat Pak Guru, ikuti apa yang Pak Guru lakukan.
Nanti dengarkan perintahnya ya. Pertama pegang rambutmu, pegang alismu, pegang telingamu, pegang hidungmu, pegang mulutmu ya. Dengarkan apa yang Pak Guru katakan ya. Pegang rambutmu, pegang alismu, pegang telinga, pegang hidung, pegang mulut. Masih pegang rambutmu, pegang telinga, pegang alis, pegang hidung, pegang mulut. Dengarkan apa yang Pak Guru katakan. Pegang rambutmu, pegang telingamu. Mas, konsentrasi. Good. Oke, pegang rambutmu, pegang telingamu, pegang hidungmu, pegang mulutmu, pegang rambutmu, pegang alismu, pegang telingamu, pegang hidungmu. Aduh. Konsentrasi ya, maksud 2 kali pulang. Mas, pegang rambutmu, pegang telingamu, pegang hidung, pegang alis, pegang mulut, pegang rambutmu, pegang hidungmu, pegang alismu, pegang mulutmu. Fokus sekali melihat saya sehingga tidak mendengarkan apa yang saya katakan. Pegang mulut, pegang telinga. Aku jangan terhipnotis oleh saya ya. Fokus sekali, oke. Selesai lah ya? Apa mau lagi? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada 4 kategori hardware. Yang pertama itu input, yang kedua Pemroses. nah, yang ketiga Output. yang Out. keempat sementara. Oke, untuk apa ini nanti kedepannya akan kita integrasikan dengan AI atau artificial intelligence ya. Jadi kalian akan mengenali dulu pertama dulu dengan diri kalian, nanti dengan mesin ya. Sekarang nanti ada lembar kerja untuk kalian. Jadi kelompoknya sudah dibagi tadi ya. Kelompok 1, kelompok 2. Kamu praktek perubahan kerjasama ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti kalau ada gambar yang sama nggak masalah. Yang penting kamu isi kategorikan. Kalau sudah selesai presentasi di depan ya. Hah? Masa hah? Ingat, seorang yang baik itu kalau disuruh maju ya mas, jangan pernah takut. Ya, ada masalah hadapi. Maju, jangan takut. Nanti kalau sudah selesai kita apa? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, asik. Gampang kan? Nanti kalian tinggal saya bagi dulu gambarnya. Silakan dilihat. Ini kelompok 1. Sudah ada namanya, itu tinggal menyebutkan nanti perintahnya apa. Kelompok 2, 2-nya tadi. Kelompok 3. Mas, ini ada dibagi 1. Kesini 1. 1 kesini. Mas, kamu biar itu imbang sama kelompok. Kamu silakan. Ya, ini di bawah. Kelompok 3. Kelompok 3. Ini ya, kelompok 3. Kelompok 4. Apa itu? Nanti kalau kurang jelas bisa tanya saya. Kelompok 5. Gambarnya ada yang sama saja. Aku dulu beritanya. Itu gambarnya silakan diperhatikan. Kalau kalian bingung boleh nyalakan komputer dicari itu gambar apa sih. Oke, terus di sini ada lembar pekerjaannya secara kelompok. Yang pertama, nama perangkat yang ada di situ apa saja tulis namanya sampai ke bawah.
Perhatikan ke depan dulu. Perhatikan dulu ke depan. Nih perhatikan ya. Ada lembar pekerjaannya. Nama perangkat apa yang ada di gambar itu nanti kalian tulis di sini. Terus kemudian kategorinya. Kategori itu termasuk input, output, apa? Pemrosesan, ya. Kemudian fungsinya untuk apa? Setiap gambar itu punya fungsi yang berbeda-beda. Silakan dituliskan. Pak, punya saya lebih dari 6, ini kan cuma kolomnya cuma 6. Kalau lebih dari 6 bisa ditulis di bawahnya atau di belakangnya. Sementara nanti kalau ingin menuliskan nama kelompok kalian bisa di belakangnya ya. Nama kelompoknya siapa saja ini? Atau perkenalannya nanti di sini aja ya. Oke, silakan. Ini untuk kelompok 1. Siapa yang akan menulis? Waktunya setengah jam cukup enggak? Cukup. Oh, nggak cukup. Boleh, Mas. Cuma 15 menit ya. Gabung ke sini, kursinya diangkat aja. Kursinya diangkat. Ini kursinya diangkat aja. Silakan mulai melaporkan diri, dikerjakan atau dibagi tugasnya. Kamu gambarnya ini namanya apa? Ini ya. Itu kan ada beberapa gambar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gambar. Ini untuk apa? Ya.
ya, analogikan loh, jangan bingung. Sudah ada misalkan headphone, speaker, analogi itu. Headphone, speaker itu masukan atau keluaran? Nah, kalian analogi, termasuk masukan atau keluaran? Headphone kan untuk keluaran itu adalah suara. Kita coba, masukan atau keluaran? Monitor ini. Derek apa? Kenapa kamu bisa melihat gambarnya di monitor? Kategori apa? Ya, analogikan lagi kenapa kamu bisa melihat gambar pada monitor? Karena apa? Karena monitor. Nah, berarti monitor itu masuk output atau input. Caranya seperti ini. Printer ini printer. Ya, silakan. Gak apa-apa, yang penting pakai ini aja. Tuh, biarkan saja. Oh, sudah selesai? Iya, bisa tadi dulu, gak apa-apa. Ya lagi perangkat Kurang 5 menit lagi ya. Satu memperkenalkan diri, satu membuka, yang satu memperkenalkan satu ya. Salam dulu, jangan lupa. Oke, kita perhatikan kelompok satu yang sudah mau presentasi ya. Gambarnya di bawah. Nah, ada yang guys, gambarnya. Guys, assalamualaikum dulu, salam dulu. Assalamualaikum. Akan mempresentasikan hasil tugas. Silakan. Kenalkan dulu, perkenalkan. Yang berikutnya. Yang berikutnya. Perkenalkan nama saya Adi Firdaus Saputra. Silakan. Mulai gambarnya. Jadi yang pertama apa? Tunjuk, Mas. Satu, ada yang tunjuk. Silakan. Ada di sini. Nah, Mas. Tunjuk, Mas. Monitor. Mas, fungsinya. Silakan. Kurang keras. Yang keras. Yang keras kurang keras ya. ya. Ya, yang keras. Oke, yang pertama tadi monitor. Silakan. Monitor termasuk kategori Yang lain fungsi secara singkat menampilkan informasi visual
kemajuan dan komputer seperti teks, gambar, dan video. Ya, lanjut berikutnya. Yang keras, Mas. Oke, printer. Dengarkan teman kamu yang sudah ke depan ya. Dari musik asal suara video menjadi getaran udara yang dapat didengar berbagai suara. Handphone. Ulangi ya, ulangi. Yang keras, jangan grogi. Termasuk kategori Jangan grogi, banyak grogi ya. Kategori. termasuk kategori pembuat fungsinya untuk mendengar musik. Nah, musik, oke. Berikutnya, hidup. Mas. Yang lain, jangan. Yang belakang jangan main dulu ya. Menampilkan gambar, video atau presentasi pada permukaan datar seperti layar LCD. Ya, oke. Aldi, Silakan ditutup dulu dengan Aldi, Aldi. Waalaikumsalam. Tiga siapa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Yang sudah siap berikutnya silakan. Yang paling belakang, ayo maju. Kurang berapa? Ini tinggal satu. Oh mas, oke. Yang berbeda, oke, yang berbeda. Ini tulisnya. Ini sumber layar. Nilai-nilainya kamu pasti tahu pemrosesan karena di sini itu tempatnya prosesor, tempatnya RAM. Ya, ya pemrosesan. Karena RAM, CPU itu ada di sini, motherboard. Bisa, masuk proses bisa. Berapanya? Ayo yang berikutnya kelompok 3. Kita Lima. terlebih dahulu. Pak, Pak. Oh, sana. Sudah. Ya, oke, kelompok 4. Kelompok 3 ternyata sukses. Kelompok maju. Mas, aja dibuat. Yang lain perhatikan jangan main YouTube dulu. Ingat, seperti kesepakatan, kalian boleh kalau sudah selesai semua. Ini kan belum presentasi semua, ya. Jadi nanti kalau sudah selesai semua. Semua masih ada waktu boleh kalian main di kelasnya. Oke, silakan dimulai. Siap, siap gambarnya. Oh, yang lain dengarkan sambil mencari tapi mulutnya diam. Nanti kan dulu saya mulai. Sambil mencari jawaban tapi mulutnya diam ya. Kalian diskusi dengan teman tapi mulutnya diam. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pon. Ya. Dikasih apa? Tangan untuk kalian semua. Ya, kita sudah selesai untuk presentasi. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita sudah mengakhiri, akan menuju ke akhir pembelajaran. Kira-kira apa yang kalian pelajari dari materi yang tadi tentang hardware? Ya, silakan. Ada yang mau tunjuk? Mas, apa yang sudah kamu pelajari? Komputer, oke. Terus apa lagi? Penyimpanan. Terus apa yang bisa kalian simpulkan dari materi pembelajaran hari ini? Input. Oke. Ada lagi? Ya. Pak Guru simpulkan secara sederhana ya, bahwa komputer itu tidak akan bisa bekerja jika tidak memiliki perangkat berupa hardware. Terus kemudian ada software, kemudian ada brainware. Hardware itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu input, terus yang kedua penyimpanan, terus yang ketiga kalau ada input berarti harus ada output. Yang keempat penyimpanan sudah pemrosesan. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti yang bertugas untuk piket silakan piket. Berarti hari ini yang depan dulu. Besok yang belakang piket sapu. Ya, dimatikan komputernya. Saya bimbing kalian mematikan komputer. Caranya ada tombol sudah. Sebentar, belum saya bubarkan. Duduk dulu. Jangan buru-buru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan.